Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Septianingsi dari Teknik Informatika C semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar metode numerik. Metode numerik itu saya akan menjelaskan yang pertama tentang metode analitik. Metode analitik disebut juga dengan metode sejati karena memberikan solusi sejati, yaitu solusi yang memiliki galat yang sama dengan nol. Metode ini hanya unggul pada persoalan yang memiliki tafsiran geometri sederhana serta materai rendah. Akibatnya, nilai praktis penyelesaian metode analitik menjadi terbatas. Yang kedua, metode numerik. Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memvaluasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi hitung atau aritmatika biasa. Metode numerik ini dapat diartikan sebagai metode yang menggunakan analisis pendekatan untuk menghasilkan nilai yang diharapkan. Perbedaan utama metode numerik dengan metode analitik. Yang pertama, solusi dengan menggunakan metode yang selalu berbentuk angka. Yang kedua, dengan metode numerik ini, kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati. Sehingga solusi numerik ini dinamakan juga solusi hampiran atau solusi pendekatan. Namun, solusi hampiran ini dapat dibuat seteliti mungkin yang diinginkan. Alasan penggunaan metode numerik. Ada beberapa keadaan metode yang digunakan untuk menghasilkan penyelesaian yang digunakan dengan baik adalah: yang pertama, bila persoalan yang merupakan yang sederhana atau teoretika analitik matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka penyelesaian matematis atau metode analitik adalah penyelesaian yang harus digunakan. Yang kedua, bila persoalan yang sangat sulit atau tidak mungkin diselesaikan, maka matematis atau analik karena tidak ada teorema analisa matematik yang dapat digunakan, maka dapat digunakan metode numerik. Yang ketiga, bila persoalan yang sudah merupakan persoalan yang mempunyai kompleksitas tinggi sehingga metode numerik pun tidak dapat menyajikan penyelesaian dengan baik, maka dapat digunakan metode-metode simulasinya. Apakah metode numerik ini hanya persoalan yang rumit saja? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Metode numerik ini berlaku pada umum, yaitu dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika sederhana yang juga didapat diselesaikan dengan metode analitik maupun soalan matematika yang tergolong rumit. Prinsip-prinsip metode numerik. Persoalan-persoalan yang biasa diangkat dalam metode numerik adalah persoalan matematis yang penyelesaiannya sulit didapatkan dengan menggunakan metode analitik di antara lain: A. Menyelesaikan persamaan linear. B. Menyelesaikan persamaan linear simultan atau multivariabel. C. Menyelesaikan diferensial atau turunan. D. Menyelesaikan integral. Yang E. Menyelesaikan persamaan diferensial yang biasa dengan nilai awal. F. Menyelesaikan kurva fitting atau pencocokan kurva. Interpolasi. Pendekatan dan kesalahan. Kesalahan dalam metode numerik ada 4. Yang pertama, kesalahan pembuatan. Misalnya 0,4 dibulatkan menjadi 0 atau 0,5 dibulatkan menjadi 1. Yang kedua, kesalahan pemotongan. Misalnya 0,412356 menjadi
0,412336. Yang ketiga, kesalahan numerik. Timbulnya karena adanya proses pendekatan. Yang keempat, kesalahan fraksional. Alasan mempelajari metode numerik. Ada beberapa hal alasan pentingnya yang mempelajari metode numerik. Yang pertama, metode numerik mampu menangani sistem persamaan besar dan geometri yang rumit, yang dalam praktek rekayasanya seringkali tidak memungkinkan dipecahkan secara analitik. Yang kedua, bila kita memiliki pengetahuan metode numerik dapat membantu kita dalam memahami program aplikasi numerik komersil. Yang ketiga, dapat membuat sendiri program komputer tanpa harus membeli paket programnya. Yang keempat, metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika. Tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Yang pertama, permodelan. Yang kedua, penyederhanaan model. Yang ketiga, formulasi numerik. Yang keempat, pemrograman. Yang kelima, operasional. Yang keenam, evaluasi. Peran ahli informatika dalam metode numerasi. Yang pertama, orang informatika baru berperan pada tahap formulasi numerik atau tahap operasional. Tetapi, sebaiknya orang informatika juga ikut dilibatkan dalam memodelannya. Namun, perannya hanyalah sebagai pendengar. Yang kedua, tahap evaluasi memerlukan kerjasama informatikawan dengan pakar di bidang bersangkutan. Bersama pakar, informatikawan mendiskusikan hasil numerik yang diperoleh. Apakah hasil tersebut sudah diterima? Apakah perlu dilakukan parameter atau sebagainya? Di sini saya akan menjelaskan perbedaan metode numerik dengan metode analisis numerik. Metode numerik dan analisis adalah dua hal yang saling berbeda. Metode adalah algoritma menyangkut langkah-langkah penyelesaian persoalan numerik, sedangkan analisis numerik adalah terapan matematika untuk menganalisis metode. Dalam analisis metode numerik, hal yang utama adalah yang ditekankan adalah analisis skala dan kecepatan konvergensi sebuah mode. Terdapat banyak sumber skala, di antaranya tingkat ketelitian model matematika, sistem, aritmatika komputer, dan kondisi yang digunakan untuk menghentikan proses pencarian solusi. Semua harus dipertimbangkan guna menjamin ketelitian untuk menjamin ketelitian solusi akhir yang kita hitung. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian mendengarkan hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.